dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan ini potongan pesawatnya dari Zeverny menuju ke Pulau SMB dan udah mulai terpantau. Ada beberapa atlet juga yang melakukan early dropnya mengambil bagian Zeverny dan mungkin ada yang mengarah juga ke arah Stauber. Betul sekali, ini masih banyak sekali tempat-tempat yang tentunya bisa untuk didapatkan para player. Ingat, ini memotongnya cukup 50-50, jadi jarak 2 kilo ke kanan dan 2 kilo ke kiri mereka bisa untuk dapatkan dan sudah mulai nampak player-player dari Indonesia, atlet-atlet kita sudah mulai turun. Jaden terpantau menuju ke arah sekitaran Giorgio Paul, kemudian juga tadi gue melihat Luxi sedikit menuju ke arah bagian barat juga. Kita masih melihat yang lainnya Gatuni sebagai pemuncak klasemen kali ini akan turun sekitaran farm dan tentu atlet-atlet lain juga sedang berusaha menuju ke arah tempat mereka dan Potato seperti akan datang ke arah rumah lama mereka atau rumah lama dari Potato menuju ke arah military base nih Win. Berarti dari Potato dia belum memberikan perubahan untuk di Wrangle itu sendiri. Dia turun di bagian selatan dari Pulau SMB dan kalau misalkan kemarin alternatif dari Potato juga mereka sempat turun di bagian Giorgio Paul yang dimana Potato itu bertemu sama Beer Eleven di bagian Giorgio Paul tapi untungnya nggak sampai ke pick off tapi sekarang dia mengambil inisiasi untuk kembali ke selatan lagi tapi circle-nya ini udah mulai bouncing ke bagian utara. Betul sekali, utara menuju ke arah kanan ya. Tapi sebelumnya mau ngobrol dulu dengan teman-teman sekalian di rumah. Kalau kita nih, maaf nih, ada gua, ada Windy pada saat melakukan cast ngomong mereka gitu kan. Itu bukan disengaja ya teman-teman semua. Karena memang biasanya nge-cast sekuat gitu kan. Jadi kalau ada itu mohon maaf lah ya. Kita coba tipis-tipis biar bisa ngomong dia gitu ya kan. Karena ternyata memang cukup sulit juga ya Win ya untuk menyelaraskan solo seperti itu. Setuju, bahkan kemarin juga sempat kayak pengen bilang atletnya udah dipulangin ke lobby tapi malah masih mentionnya kayak atletnya terknockout padahal kan udah nggak ada upaya revive lagi karena ini masih terbayang-bayang squad yang bermain. Betul, ini lebih karena nggak sabar besok nggak sih Win untuk lihat squad lain juga ya kan. Jadi besok bakal seru banget. Tapi dia, ada hal yang menarik karena dari Indonesia menyisakan itu kok 5 ya ID ya. 5? Tapi 51 yang main. Menarik. Kita akan lihat bagaimana nanti ya tentunya perkembangannya. Harusnya kalau masih 51 kita masih full team juga. Di Windy 5 juga kan tulisannya ya? Yes, Windy juga 5. Harusnya 6 ya harusnya ya. Oke deh. Betul. Let's see later karena kita masih melihat pergerakan tim-tim lain. Nah, ini jadi apa ya? Jadi hal yang sering juga kita lihat dari kemarin scrapping nggak sih Win para player, para atlet untuk bermain di solo turnamen seperti ini. Betul. Mereka memilih alternatif untuk bermain di area-area scrapping, kota-kota yang tidak terlalu besar mungkin agar gampang untuk mereka bisa kontrol. Karena kan kalau misalkan kita turun di area kota-kota yang besar, kayak misalkan kita let's say Yasnaya, itu terlalu banyak angle view yang harus diantisipasi, yang harus diwaspadai. Jadi banyak banget celah-celah kemungkinan kita bisa terpick off juga dari angle para atlet yang bertanding. Iya itu dia sih. Jadi kayak kita ditakutkan ya kalau turun di tempat-tempat ramai tapi Dembrut, wow dibalas sama Yuhai. Itu kayak apa ya? Jangan lu kesini gitu kan kalau nggak mau mati, kalau nggak mau buat take down istilahnya. Lebih banyak lagi akhirnya pressure karena kalau berbicara solo lagi dan lagi di sebuah kota kayak tadi baru dibahas oleh Windy dan gue pribadi ya teman-teman sekalian, kita ini kan takut banget sama namanya happy birthday gitu kan. Jadi kayak lu macam-macam sama gua ya ini tembakan dari gua gitu kan. Jadi ya itu mungkin yang dilakukan oleh Yuhai dan juga Demrut, tapi Yuhai udah mendapatkan sebuah dasia dan sepertinya akan repositioning untuk sementara waktu nih Win. Yes, betul. Yuhai akan coba meninggalkan area kota Pochinki aja. Tadi cuma memberikan gertakan ke bagian atlet lainnya. Dan untuk aset di bagian bawah ada total damage. Sekarang top damagernya itu dari Gatani. Masih memimpin dengan damage yang dia kontribusikan ke para atlet. Dan juga total elimination lagi-lagi masih datang dari seorang Gatani. Betul, ini gue penasaran apakah Red Face akan manjat lagi ke arah bagian atas kayak kemarin nih Win. Kalau kita lihat game kemarin ya, dimana dia naik ke arah sebuah rumah lantai 3 yang itu lagi-lagi ngasih tahu kita semua para pemain PUBG Mobile tuh bisa untuk naik ke arah bagian atas. Tapi ini dia Nuzi melakukan fight pertama kali terjadi dan Jisoo dari Kamboja ter-take down. Nuzi kayak sadar kita omongin nih Win dari awal langsung lu mau lihat gue main bagus, ini gue Nuzi dari Thailand.
Ya, betul, ini Nuzi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari kemarin karena nggak terlihat sama sekali perform dari seorang Nuzi yang biasa kita tahu dia sering banget menjadi MVP untuk timnya, menjadi top terminator juga, dan sekarang nampaknya udah mulai bangkit. Tim dari Thailand ini udah mulai bangkit satu persatu walaupun kemarin juga udah mulai ada beberapa perwakilan atletnya di Thailand yang benar-benar menggelegar juga, dan kita berharap Indonesia bisa lebih menggelegar lagi daripada regional lainnya. Amin, amin, amin tentunya ya. Kalau Nuzi aja udah kasih pembuktian, tentu dong player-player atlet kita bisa lebih luar biasa lagi, gue yakin. Tapi ya berpindah terlebih dahulu lagi dan lagi beberapa tempat yang mungkin kita katakan cukup antah berantah. Ini sekitaran Quarry di bagian bawah juga sudah ditempati oleh Stone yang kemarin setelah dapat winner chicken dinner mukanya kayak plong banget. Kalau kita lihat squad kan dapat chicken biasanya yes, wow, chicken gitu kan. Kalau solo ini kayak akhirnya keluar juga ini game. Gitu gak sih, Win? Iya, lihat banget kemarin kayak ekspresi dari mukanya Stone itu tuh kayak ibaratkan kayak kita udah menahan kayak deg-degannya, udah menahan getaran di tangan, itu akhirnya terbayarkan itu dengan mendapatkan chicken dinner. Dan sekarang juga nampaknya dari BIN11 udah berikan beberapa serangan juga ke tim laut, tapi nampaknya lagi DBS Gaming Rush berhasil bisa memulangkan satu atlet dari Indonesia. Oh no, Satar harus dipulangkan ke lobby dengan DBS oleh seorang Rush dari Malaysia. Ini berarti kali kedua Satar harus pulang ke lobby karena DBS. Dan lagi-lagi satu senjata yang dulu ketika ada di airdrop nggak jadi pilihan banyak orang. Tapi ketika sudah ada di bagian loot secara normal, semuanya memperebutkan. Apalagi berbicara solo ya, karena close combat DBS ini sakit banget, Windy. Iya, saya betul banget, ada banyak banget atlet-atlet yang mereka memang either dia make DBS atau enggak S12K. Dan kalau misalkan kita berbicara solo, ini juga pengen nanya ke KLDG, itu lebih prefer kita mainnya di pinggiran atau kita langsung mainnya ke center aja, kita mempertahankan posisi biar meminimalisir banyaknya rotasi yang terjadi. Jujur ya, kalau gue pribadi kan main solo juga sebenarnya cukup jarang ya. Walaupun pernah coba push di season 3 kala itu, gue ngelihat solo ini lebih bagus banget untuk objektif zonasi dengan vehicle yang tepat. Misalnya kalau berbicara di Erangel, gue akan prefer pakai UAZ misalnya gitu ya. Kemudian menuju ke arah bagian tengah-tengah zona, bermain di pragmatis saja kalau bahasa Sanskui, zona hingga zona keempat, baru abis itu kita coba gatekeep. Karena kalau berbicara pinggir, Windy, kita bisa eliminasi lawan, tapi dengan tempat yang semakin sempit, orang pasti tahu keberadaan kita dan langsung melakukan tembakan ke arah kita ya. Itu yang menurut gue sangat disayangkan ketika berbicara solo, dapat 1-2 eliminasi tapi placementnya akhirnya tidak membantu kita secara total poin. Betul-betul. Kemarin juga nampaknya bisa kita lihat juga banyak atlet yang mereka memiliki pemikiran yang sama untuk mereka jaga ke area bagian bibir circle-nya, dan ternyata malah terjadi penumpukan atlet-atlet yang di centernya itu malah lebih diuntungkan dibandingkan atlet-atlet yang terang masuk ke dalam circle-nya. Mereka butuh effort yang lebih lagi, dan sekarang kita bisa melihat POV dari Redface. Ini Redface tampaknya juga udah mulai semakin meningkatkan awareness-nya di dalam satu buah compound. Ada perwakilan atlet dari Brunei, Kizo, yang masih berusaha untuk menahan step-nya juga untuk bisa meminimalisir informasi yang diberikan. Ya, itu dia Brunei. Satu tim yang bermain sangat-sangat defensif sedari kemarin. Nggak bermain yang bener-bener rush sana, rush sini, diam di sebuah tempat sebentar doang, tapi mereka akan defensif, mereka akan diam di sebuah tempat cukup lama. Berbeda dengan satu player ini. Ini player yang dari kemarin banyak tersorot oleh observer kita, Midlaren, karena fight dia ini bagus banget dengan shotgun DBS, kemudian utility-nya juga on point ke beberapa lawan, yang membuat Midlaren ini kemarin di awal-awal gue prediksi kayaknya bakal juara sih, tapi ternyata di 2 game terakhir nggak terlalu maksimal. Tapi Windy, Redface kali ini masuk ke bangunan yang dimiliki Kizo. Dan nampaknya Redface juga udah mulai mencari informasi lebih lagi, akan coba berpindah lagi step, pastinya udah mulai dengar juga dari sisi POV seorang Kizo, dan sama-sama membuat step, dan akhirnya Redface akan coba tarik mundur sedikit keluar dari bagian compound, berusaha untuk memaksimalkan beberapa stun grenade juga yang dilontarkan masuk ke bagian lantai 2. Betul, dan Redface ini sepertinya nggak mau terlalu lama untuk melakukan movement di bagian luar. Ada nade yang di-cook kali ini oleh seorang Kizo, harusnya dibatalkan, betul sekali dibatalkan karena memang Redface udah mulai menjauh, dan Redface menggunakan kesempatan untuk bergerak ke arah bagian kiri. No! Open field sekali! Redface ternyata masih memiliki sebuah kotak kardus untuk bisa bertahan. Smoke dikeluarkan untuk bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Dua player ini paham betul, dua atlet ini paham betul, mereka nggak bisa untuk terlalu lama di bagian luar zona, dan zona ketiga sebentar lagi akan keluar. Tapi Luxi di tempat lain ter-take down oleh Damrut dan menyisakan 4 atlet kali ini dari Indonesia, Windy.
Chess Battle 4 atlet masih bertahan dan kita masih melihat juga pergerakan dari atlet Indonesia Genfos masih tertahan juga di bagian Yasnaya, masih cukup nyaman juga. Dia masih masuk ke dalam circle selanjutnya dan sementara waktu masih ada beberapa atlet yang terjebak juga di bagian selatan. Ada Lamborghini dari tim Vietnam yang belum juga melakukan upaya rotasi tapi di arah kejauhan dari tim Laos. Green melihat pergerakan di bagian depan akan coba diberikan beberapa pressure-nya di spray dan menggunakan Scar L-nya tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu knockdown dan lagi-lagi DPS Gaming Beckham berusaha untuk memberikan pressure yang terus-terusan walaupun dari dirinya sendiri juga udah mulai terkurang HP damage yang diberikan dari seorang Ferrari. Betul sekali, Ferrari kali ini berhadapan dengan Beckham yang tidak mempunyai vest dan juga helmet. Stun grenade dilempar, ada nade yang dikuk, tapi Ferrari mendengar sudah ada pergerakan ke arah bagian bawah. Beckham dilemparkan nade ke arah bagian kirinya, namun tidak memberikan damage. Ferrari, nade kedua, Cook cukup matang, 2, 1, lempar ke arah bagian depan dari seorang Ferrari, dan ini dia meletup, tapi dia enter, knockdown dan pulang ke lobby oleh seorang Beckham. Movement yang luar biasa, tapi beruang dari high ground juga mendengar di bagian bawah, namun tidak mengindahkan hal tersebut. Bahkan ke arah bagian Mr. 5, Mr. 5 vehicle-nya udah mulai low HP, bahkan tersebut dan Mr. 5 akan berhenti terlebih dahulu untuk tidak meledak di vehicle tersebut. Chess Battle dan ini vehicle-nya udah akan sulit lagi untuk dipergunakan oleh Mr. Vice. Sementara waktu di bagian bawah juga masih ada satu player ataupun satu atlet yang berusaha untuk memberikan pressure-nya juga ke seorang Mr. Vice. Pasti tertahan di bagian belakang dan granat akan coba di-cook nampaknya oleh seorang Beckham dilontarkan ke bagian depan dan itu dia kelanaknya explosion-nya. Masih belum bisa memberikan damage yang begitu mendalam tapi cukup memberikan seperempat HP ataupun setengah HP-nya berkurang untuk tim Thailand dan granat. Bye-bye. Yes. Beckham berhasil bisa memulangkan satu atlet dari Thailand. Presisi sekali nade dari seorang Beckham untuk dilemparkan ke arah Mr. 5. Lagi dan lagi, satu player yang ternyata terlambat masuk dalam zona sudah ter-take down. Ini yang sempat kemarin gue diskusikan dengan beberapa pengamat juga ya, yang melakukan nobar, di mana Solo ini ketika masuk ke dalam zona udah terlalu banyak player yang menyebar. Permainan mereka sporadis banget, beberapa tempat yang biasanya nggak dimasuki oleh squad kali ini dimainkan karena bisa secara solo. Tapi Zero mendengar ada step di bagian depan, India close squad pertama terjadi, Bison versus AKM dan Bison. Yes, that's the power dari sub machine gun untuk close combat. Finn mendapatkan eliminasi pertama dia untuk di game kali ini, Windy. Dan udah mulai cukup banyak juga atlet-atlet yang berguguran dan kita bisa lihat juga adanya circle yang melakukan perpindahan ke bagian utara, adanya hard shift yang harus dirasakan oleh beberapa atlet kali ini. Di bagian utara juga nampaknya dari seorang rush dari tim Malaysia akan coba menusuk dari bagian utara sebentar waktu dari Frankie akan coba mengambil inisiasi memberikan beberapa tembakan berusaha untuk break the way rotasi dari atlet yang berusaha untuk menyebar lagi, melebarkan lagi sayap mereka, tapi nampaknya spread down dari Frankie tidak henti-hentinya terjadi, di follow up juga dari tim Filipin. Masih berusaha untuk meng-cut juga rotasi dari seorang Gatani. Wah, itu gokil banget tadi, AKM 2 peluru masuk dengan movement dari Cook RB dimiliki Gatani. Tapi Gatani juga nggak bisa untuk maju terlalu depan lagi karena di depan sana sudah ada seorang range dari Philippines dan Gatani melihat range terus bergerak, tentunya akan dapat kompon tersebut dan melakukan heal terlebih dahulu. Sementara Jaden di tempat lain lagi dan lagi bermain di sebuah little shack dengan vehicle-nya, dan ini gue suka banget Jaden udah mulai bermain lebih objektif zona. So ini salah satu poin tertinggi di Indonesia setelah Red Face dan juga Satar. Jaden, harapan kita berikutnya masih masuk ke zona yang ketiga. Yes, betul. Berarti udah mulai ada perkembangan yang diberikan dari para atlet Indonesia, terutama Jaden. Sekarang kita bisa lihat juga dari Raymond ditangkap juga oleh One Sec dari tim Myanmar, dan nampaknya dari Red Face akhirnya mendapatkan pecahan poin pertama. Let's go Indonesia, satu player dari Malaysia, Frankie, dipulangkan oleh seorang Red Face. Yap, Red Face tadi yang mungkin terpotong pergerakannya di sekitaran bagian Pochinki, sekarang harusnya udah mulai bisa bergerak, dan gua harapkan dapat vehicle dari seorang Frankie karena itu yang dibutuhkan oleh seorang Red Face. Tapi bukan Frankie yang ini kawan-kawan ya, karena ada Frankie Vietnam, ada Frankie Malaysia, dan dari Frankie Vietnam sekarang di Yasnaya Poliana mengamati, lihat betapa banyak spot yang sudah dimiliki oleh atlet-atlet yang bersangkutan, dan ini membuat player-player, atlet-atlet yang terlambat bisa ter-HBD dengan sangat-sangat mengerikan. Dan Potato nade-nya matang, lempar ke depan, H2R hampir ter-knockdown untuk pulang ke lobby, tembakan lagi dan lagi, namun Potato masih belum berhasil untuk mendapatkan pundi eliminasi pertama, tapi setidaknya mengusir H2R dan membuat pergerakan Potato bisa masuk ke zona ketiga, Windy.
Yes, betul. Keempat atlet kita masih cukup aman posisinya saat ini, masih ada pergerakan yang bisa mereka lalui juga. Dan sekarang dari H2R kita masih fokus juga rotasi yang dia pilih untuk semakin bisa mengamankan posisinya saat ini. Berusaha untuk keluar sedikit dari bagian circle, mencari area yang lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Dan ini Matt Laren juga udah mulai cukup nyaman, dia punya Fortean Vehicle, dia mengamankan ke bagian perbukitan. Dan ini saatnya untuk Global juga segera bergerak dengan bagi yang dia miliki. Ya, ini menjadi salah satu kunci sih. Kemarin rebahan adalah kunci dari Sanskuy. Tapi dari gua pribadi, vehicle adalah kunci di bagian solo. H2R terpantau di bagian bawah sana. Ada full auto M4 yang bisa digunakan. Tapi Global membiarkan dia terkena zona terlebih dahulu. Masuk ke arah vehicle. And this is the moment. Just like that. Global S1 mendapatkan eliminasi pertama bagi dirinya di game kali ini. Yes, betul, menunggu lawan yang lengah tadi untuk bisa mengambil sebuah keuntungan. Dan sekarang nampaknya keuntungan juga ada di pihak Indonesia tadi. Mendapatkan satu pecahan poin lagi untuk tim Indonesia. Let's go Indonesia, bisa kembali lagi semakin on fire lagi, berapi-api lagi. Dan sekarang kita bisa lihat juga POV dari tim Myanmar berusaha untuk mengokang beberapa smoke terlebih dahulu untuk bisa memblocking vision ke bagian terluar. Karena ada beberapa atlet juga yang menguasai pergerakan dari seorang Marnet. Betul, tadi Potato mendapatkan eliminasinya. Potato, let's go, bisa bermain dari pinggir, mungkin itu adalah style dari dia. Buktikan kalau pendapat gue juga bisa salah dari Potato sendiri. Kita akan melihat nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang masih menjadi kepastian adalah pergerakan yang cukup cepat dibangun oleh tim-tim yang ada di bagian belakang. Bahkan Tuking tidak jadi mau melakukan tembakan ke bagian bawah, baru akhirnya tembak. Red Face not in a good position. Tapi Tuking kali ini di sekitarnya udah banyak banget player. Nice try untuk Red Face. Kita masih punya Jaden, masih punya Potato, dan juga satu atlet lain itu Genfos. Tapi lihat Potato di sekitarnya udah mulai ramai. Bahkan Rich menjatuhkan vehicle ke arah bagian bawah karena tahu sudah cukup ramai orang-orang di sekitar sana, Windy. Betul, banyak yang mengambil area bagian posisi dari Yasnaya itu sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Vietnam Lamborghini mendapatkan targetnya juga ke rekan satu negaranya Vietnam. Dan ini udah mulai ada beberapa tembakan juga diberikan dari para atlet yang masih tersisa putih. Itu juga terpantau sudah mulai melakukan movement, bergerak lagi, lebih dekat lagi. Dan jumper juga diburu oleh Galaxy dari Brunei. Dan King semakin didekati posisinya oleh seorang Potato. Mengokang granat, akan coba dimaksimalkan granat di seorang Potato, akan coba dilambungkan granat Potato. Tapi nampaknya King berusaha untuk meloloskan dirinya dengan mengambil area bagian bawah untuk jalur laut lagi dipilih oleh tim atlet. Betul, tapi ini dia Frankie melempar sebuah net ke arah bagian depan, cukup matang tapi ternyata tidak terlalu jauh ke arah Eroza. Frankie melakukan healing terlebih dahulu, tapi Beckham yang sedari tadi menunjukkan permainan DBS yang gemilang. Kalian take down oleh seorang Beruang, dan Beruang tidak bisa untuk berdiam diri begitu saja. Setiap tembakan yang dilemparkan pasti akan diketahui oleh lawannya. Sementara Genfos di tempat lain, nice try karena take down oleh seorang Squares, membuat tim Indonesia tinggal menyisakan dua atlet, seorang Jaden dan juga Potato. Yes, betul. Dua atlet yang masih kita bisa taruh harapan untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk di game yang pertama, game pembukaan dari SEA Games kali. Dan sekarang nampaknya dari Vin akan coba membuka dengan melemparkan molotov, akan coba dipredik molotov dilontarkan Moldy yang berusaha untuk membatasi pergerakan dari seorang Snap. Dan sekarang Lamborghini ada di area yang cukup open di ladang gandum, akan coba dipredik posisinya oleh seorang Proza. Dan ini dia, hati-hati VSS akan coba dimainkan tapi masih belum bisa tepat sasaran. Tapi Lamborghini begitu terbuka posisinya, bahkan mungkin akan coba di pick off dari bagian lainnya. Yuhaila yang mendapatkan posisi dari seorang Lamborghini. Yap, betul sekali. Yuhai membuka eliminasi dia di game kali ini. Namun pergerakan dia akan cukup terhenti karena danau luas yang ada di depan sana. Sementara di beberapa titiknya sudah mulai banyak yang menempati 27 atlet yang tersisa, 2 diantaranya dari Indonesia masih mengamati ke arah bagian sekitar Yuhai. Sedari Miramar terakhir kemarin gue lihat gameplaynya cukup agresif, cukup mencari-cari lawan, tidak berdiam begitu saja. Ini mungkin bisa menjadi bumerang kalau dia tidak terlalu aware. Tapi kali ini kita lihat Squads yang tadi men-take down Genfos, kali ini mendapatkan eliminasi ketiga dia dapat dari seorang Global, satu atlet dari Brunei kali ini, Windy. Wow, dan juga elimination tertinggi untuk saat ini ada dari seorang Swap juga, perwakilan dari timnas Thailand. Dan dari King masih bisa selamat juga, berusaha untuk berenang-renang ke area pertepian. Dan sekarang Gatani dengan DBS lagi-lagi berusaha untuk memberikan beberapa surprising attack-nya ke arah atlet yang masih tersisa. One Sec juga tidak tinggal diam diri, dia berusaha untuk mengokang granat juga tapi di cancel sedikit karena nampaknya granat dari Gatani yang memberikan pukulan cukup parah ke seorang One Sec.
One-Six sudah mendapatkan damage dari tempat tersebut. Kenapa dia harus berdiam lagi di titik yang sama? Tentu ini bukan sebuah pilihan yang bijak. Namun Gatani di lain sisi untungnya sudah tidak mempunyai utility berupa nade lagi yang bisa dilemparkan ke arah bagian bawah. Sementara kita berpindah di bagian screen kecil kita, ada Stone yang melemparkan nade ke arah bagian smoke, mengantisipasi pergerakan. Nade kedua dilemparkan, tapi pergerakan belum bisa dilakukan kali ini dari satu player dari Brunei Darussalam. Tembakan terus menerus. Scar L-nya hampir memberikan sebuah lobby bagi player tersebut, namun masih bisa untuk melakukan repositioning. Sementara Galaxy dari Brunei juga udah mulai terpantau oleh Swaps, namun sepertinya masih akan dibiarkan terlebih dahulu karena Swap juga butuh untuk bergerak, Windy. Chance betul, karena Circle juga udah mulai semakin mempersempit lagi ruang gerak dari para atlet, dan bahkan sekarang dari timnas Malaysia Rush berarti bisa mendapatkan beberapa confirmnya juga ke tim Brunei. Dan sekarang Frankie, Gatani terpick off ternyata angle-nya, dan Nuzi pun juga dipulangkan langsung. Dan ini udah bener chaos banget, Void udah mulai semakin lebih intens lagi. Frankie akan coba mengambil area lebih tinggi lagi dan akan coba melihat atlet-atlet yang masih berusaha untuk berenang-renang kesepian. Dan sekarang bahkan Swap juga akan coba diburu oleh rekan negaranya dari seorang Stone, dan sekarang L-nya ini bener-bener padas banget, tapi ternyata timing berusaha untuk ganti ke secondary weapon ya, tapi malah keunggulan untuk seorang Swap. Oh no, tapi Jaden ter-take down. Kali ini kita hanya memiliki Potato, namun tempat lain tuh King. Atau King juga ter-take down di bagian bawah. Frankie harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Potato di bagian belakang masih lurking saja. Top 16 untuk satu atlet Indonesia kali ini, itu Potato. Frankie akan melakukan heal terlebih dahulu di bagian bawah. Satu atlet yang juga sudah sempat mendapatkan winner chicken dinner di hari kemarin, kali ini coba untuk bergerak. Sementara banyak sekali player yang tertahan di bagian danau. Yuhai, Stalker, Eroza pun juga Beer 11 yang baru touchdown dari bagian air tersebut. Nate Dikuk, Beer 11 matang, Stalker di sana meletup dan Stalker dipulangkan ke lobby dengan sangat presisi. Dan seorang Beer 11 dari Potato maju ke bagian depan, tembakan headshot dari bagian depan. One Six dikejar, ini dia hit fire dari seorang Potato, tembakan ke bagian depan, rata satu atlet tersebut pulang dari Myanmar. Lagi dan lagi Potato berhasil memenangkan kontestasi di bagian atas, dan di bagian bawah Yuhai juga melakukan backstep. Sebentar lagi top 10, Windy. Let's go. Woo! Betul banget, let's go. Untuk tim Indonesia kita berikan dukungan lagi semaksimal mungkin karena masih ada Potato yang masih berjuang dan masuk ke dalam posisi top 12. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV dari seorang Rush berusaha untuk bertukar granat nampaknya dengan tim Vietnam, tapi di cancel sedikit karena mungkin akan coba berpindah lagi ke arah yang lebih aman lagi. Dan Predict Net juga dilontarkan untuk bisa mendapatkan beberapa POV yang lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Tapi tim Vietnam juga nggak tinggal diam, berusaha untuk memberikan gempuran juga ke seorang Rush. Betul, tapi lihat dari Choi, Nate yang lempar ke depan, tapi Rush antisipasi yang sangat baik tentunya. Range sudah mulai ter-take down, one more and we are going to the top 10. Frankie, low HP di bagian sana. Potato sepertinya memberikan gempuran ke arah bagian bawah, namun Potato di waktu yang bersamaan juga harus mulai bergerak. Rush juga masih terus melemparkan utility. Di bagian late game tentu tidak ada yang membuka badan secara maksimal, utility yang banyak berbicara kali ini, Windy. Betul, dan contohnya bisa kita lihat dari fight yang masih terus terjadi juga. Tadi dari Rush berhadapan dengan Choi, dan sekarang kita bisa melihat juga dari para atlet di mana Potato juga masih ada di bagian belakang, tapi Bear Ruang juga hampir di take down dengan Pixel HP yang udah mulai low juga. Dan Honda masih berusaha untuk membalikan beberapa bully-nya, tapi malah dari Swap yang mendapatkan, dan top 10 didapatkan untuk tim Indonesia. Potato masih bertahan hingga detik ini. Betul, jangan lupa di like teman-teman semua. Yuk, satu like, satu doa diramaikan agar kita lihat Potato bisa bermain maksimal. Frankie turun ke arah bagian bawah, perairan DPS dari zona udah sakit banget. Frankie tidak akan sempat melakukan heal seperti itu, tapi ternyata Yuhai masih aware, tembak ke arah bagian bawah dan top 9. Sementara waktu untuk Potato, tapi Potato kali ini dalam kondisi yang tidak terlalu baik, tapi Yuhai ter-take down top 8 untuk game pertama. Yuk, bisa lebih maksimal lagi, like-nya ramaikan teman-teman semua di YouTube channel PUBG Mobile Indonesia. Tentunya ditembakkan dari seorang Finn, meletup kendaraan ini tentu akan menjadi akhir dari Finn, tapi ternyata Ozone yang pulang terlebih dahulu. Sebentar lagi satu lagi top 5. Yuk tembak mobilnya, dan itu dia Top 5 untuk Potato di game kali ini, Windy. Yes, betul, masih ada Potato yang bisa bertahan masuk ke dalam posisi top 5. Dan kita masih melihat juga Honda akan coba mendapatkan beberapa targetnya. Tadi Noir 7 udah mulai masuk ke dalam melirikan seorang Honda, tapi masih tahan juga beberapa gempuran peluru panas dari seorang Honda. Berpindah lagi, bergerak lagi, akan coba melakukan bunny hop untuk bisa membuka vision lebih tinggi lagi. Tapi Noir 7 mau kemana kamu gak bisa, karena akan coba ditargetkan. Honda bermain lebih cerdik lagi dengan memaksimalkan granat yang masih dia miliki. Ini open play Honda benar-benar berani sih. Dia punya poin tinggi memang secara total, membuat dia benar-benar lepas untuk bermain. Potato ini udah nggak punya
sebuah obstacle yang benar-benar berarti. Pohon tidak ada di sana, benar-benar bermain cukup aman kali ini. Yuk kita doakan zona menuju ke arah bagian sana, tapi ternyata mendonat ini masih bisa dimainkan oleh Potato tentunya, asal dengan gameplay yang tentu presisi. Sementara Rush pun juga dengan seorang Vicoy masih saling mengamati, masih saling berantisipasi. Siapa yang bergerak terlebih dahulu, menurut gua antara kedua player ini justru yang akan ter-take down terlebih dahulu. Yes, betul. Tapi yang mengambil inisiasi lebih dulu nampaknya dari seorang Honda. Dia bergerak proning tanpa memberikan informasi, berusaha untuk membackstep posisi dari Noir 7 backline yang tidak terjaga. Mungkin akan coba dimaksimalkan semakin lebih dekat lagi, akan coba diprediksi dibuka kali 3 dan Potato akan coba mengambil keuntungan mampu ke granat di Potato Connect, tapi granatnya hanya memberikan cicilan seperempat HP berkurang dari seorang Noir 7. Betul sekali, Noir 7 harus melakukan heal terlebih dahulu. Nge-heal biasanya tangannya kelihatan. Honda, ayo pasti bisa melihat dari player tersebut, tapi ini dia atlet dari seorang Honda. Lempar nade ke bagian depan, tertembak sedikit, tapi nade-nya meletup. Dua-duanya terkena damage yang cukup besar. Noir 7, cook nade, 2, 1, lempar ke bagian depan, melambung tinggi, meletup di sana. Honda, what? Moving sedikit dan tidak terjadi ter-take down dari seorang Noir 7, Windy. Yes, betul, dan Honda udah mulai bergerak lagi dan Circle mungkin akan semakin mempersempit lagi ruang gerak para atlet dan masih berusaha untuk duel 1v1 dan Potato mendapatkan timnas Malaysia Ras dan top 4 Indonesia dan mungkin akan bertambah lagi, dan ini dia Honda dan wow, lagi-lagi top 3 finally untuk tim Indonesia. Top 2 Indonesia, top 2. Wah, Potato, you can do this, Potato, we believe in you. Yuk ramaikan, doakan, like terus teman-teman semua. Potato, tapi ini berbahaya banget karena Potato belum menyadari Vicoy di mana. Sementara Vicoy seperti udah mengetahui di mana kan letak dari Potato. Oh no, ini bukan situasi yang ideal, tapi top 2 untuk Potato luar biasa sekali. Namun tembakan dari Vicoy expected, but again luar biasa banget dari Indonesia. Kita akhirnya melihat top 2 dari Indonesia, Potato. Ini adalah sebuah permulaan yang sangat baik, but well played untuk seorang Vicoy. Bahkan sportivitas dia toss dengan orang di sebelahnya. Tapi ini adalah angin segar, Windy. Indonesia bisa lebih maksimal lagi di hari ini. yes, betul, dan ini kalau misalkan kita mention Potato dari kemarin buat kita deg-degan dan juga hari ini buat kita deg-degan, tapi deg-degan yang berbeda. Ini deg-degan yang kayak membuat kita tuh kayak senang, happy akhirnya peningkatan kembali dari atlet Indonesia top 2. Untuk tim Indonesia, Potato akhirnya udah mulai kembali bangkit lagi, udah mulai bisa memaksimalkan tempo dia, gameplay dia, dan sampai akhirnya masuk ke dalam posisi top 2, Kyle Doge. Betul sekali, ini menurut gua angin segar yang lagi-lagi kalau kita bahas akan menjadi sebuah momentum, akan menjadi sebuah dorongan lah untuk atlet-atlet kita bermain luar biasa. Tapi tentu well played, sportif juga kita melihat bagaimana Vicoy dengan timing yang sangat tepat